Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihah kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Baik semua? Mudah-mudahan baik semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 MUPEL PPKN, yaitu tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Sebelumnya, siapkan dulu buku pulpena 6B, dibuka bukunya halaman 11. Siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya juga ya. Catat apabila ada hal-hal yang penting. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Baik, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ustazah. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Yang kedua distribusi. Dan yang ketiga konsumsi. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, petani menghasilkan padi. Petaninya disebut produsen. Hasil produksinya padi. Kemudian ada kegiatan nelayan yang menghasilkan ikan. Ada pula kegiatan konveksi yang menghasilkan barang-barang tekstil. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contoh kegiatannya, pengantar barang. Yang kedua, ini pengantaran telur. Yang ketiga, ada agen beras. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kegiatan yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan membeli atau menggunakan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Contohnya, pembeli beras, pembeli alat-alat tulis, buku, dan lain-lain. Membeli sepeda atau pengguna sepeda. Dan masih banyak contoh kegiatan konsumsi yang lainnya. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. Yang keempat, memuji barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang lain. Dan yang kelima, melakukan persaingan secara sehat. Manfaat sikap saling menghargai keberagaman kegiatan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi dan mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Menghargai barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain, antara lain menggunakan produk dalam negeri dengan bangga. Nah, bangga menggunakan produk dalam negeri ini membawa manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional di bidang ekonomi. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri ke dunia.
Dan yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Tindakan yang mewujudkan cinta produk dalam negeri antara lain, yang pertama, lebih senang membeli barang buatan Indonesia. Yang kedua, mengurangi penggunaan barang asing. Yang ketiga, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing. Dan yang keempat, memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Itu tindakan yang perlu kita wujudkan sebagai bentuk cinta produk dalam negeri. Untuk tugas anak-anak, nanti akan Ustazah share linknya melalui WhatsApp group. Untuk kegiatan literasi, anak-anak dapat membaca buku Bu Pena 6B, halaman 69. Sekian materi dari Ustazah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.